Pemirsa, untuk mengetahui agenda apa yang tengah digelar serta tema Natal tahun ini di Gereja Katedral Jakarta, kita telah terhubung dengan jurnalis Berita 1 Agnes Valentina dan juru kamera Dava Sidki. Ya, selamat pagi menjelang siang Agnes. Apa pesan dan makna rohani perayaan Natal pada tahun ini? Silakan. Ya, pagi Rama dan juga pemirsa Berita 1, pada hari ini kami tengah berada di Gereja Katedral Jakarta, tepatnya saat ini tengah berlangsung misa Natal, tepatnya tanggal 25 Desember pada hari ini, dan suasananya hari ini sangat luar biasa meriah, tidak hanya diramaikan oleh umat yang pada hari ini datang untuk misa, namun juga diramaikan dengan berbagai hiasan dan ornamen Natal, daur ulang yang memang juga telah terpasang di gereja ini menambah sukacita tentunya bagi para umat yang pada hari ini datang untuk melaksanakan misa. Dan untuk pesan pada hari ini sendiri, ada dua pesan yang disampaikan oleh Kardinal saat tadi memimpin misa pada pagi hari ini tadi. Satu pesan ditujukan untuk keluarga agar bagaimana nantinya setiap warga Katolik bisa mencerminkan kudusan Allah dan juga nantinya bisa menjadi inspirasi cita-cita untuk menggapai panggilan Tuhan. Kemudian pesan kedua yang tentu saja disampaikan adalah berkaitan dengan terkait bencana alam yang telah menimpa saudara-saudara kita di 3 provinsi di Sumatera dan juga Aceh, di mana pesan pada hari ini, pesan Natal 2025 ini mengingatkan kita sebagai manusia untuk bisa saling menguatkan. Selain itu juga untuk bagaimana membenahi terutama dan menjaga alam kita, di mana bencana alam yang baru-baru ini terjadi di berbagai daerah Indonesia, khususnya di 3 provinsi ini, bukan hanya karena faktor alam, namun juga karena ada faktor manusia di dalamnya yang juga ikut merusak alam, di mana ini sangat disayangkan sekali. Tentunya ia menyampaikan kepada seluruh umat yang tadi, dan bersama-sama ia menguatkan untuk bagaimana setiap umat harus bisa menjaga alamnya dan membantu umat kita dan juga teman-teman kita lainnya yang tengah dalam kesulitan bencana pada hari ini. Dan juga tadi disampaikan bahwa seluruh paroki di Jakarta juga ini baru pertama kalinya Rama menyelenggarakan sumbangan dan juga bantuan untuk saudara-saudara kita di 3 provinsi, di mana ini kali pertama yang mengatakan dilaksanakannya, di mana ini merupakan gerakan bela rasa dan juga sukacita, bela rasa dan juga bantuan, di mana bantuan yang diberikan kepada teman-teman kita di 3 provinsi yang saat ini tengah masih dalam kesulitan ini merupakan bentuk cerminan kepedulian antar umat manusia. Dan ia pun berharap juga bahwa nantinya pemberian sumbangan dan juga bantuan nanti ini bisa tersalurkan dengan baik, di mana nanti pemberian ini juga akan dibantu oleh wali gereja Katolik dan juga nanti dibantu juga oleh para paroki-paroki daerah terkait nanti pemberian dari sumbangan ini. Dan dia pun berharap setelah adanya bencana ini bisa menjadi pembelajaran tentunya bagi para umat manusia dan teman-teman semuanya untuk bisa senantiasa menjaga dan melindungi alam. Tentunya juga bagaimana melihat juga menyoroti bagaimana pemerintahan Prabowo Subianto selama 1 tahun ini, ya berharap juga ke depannya pemerintahan bisa semakin solid dan semakin menjaga demokrasi, keadilan dan juga Pancasila, di mana berharap ke depannya tentu akan semakin baik begitu Rama. Dan kami informasikan juga untuk misa pada hari ini berlangsung selama 4 kali, pukul 8.30, pukul 11 siang, pukul 4 sore dan juga 6 sore nanti. Dan kami informasikan juga untuk terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga Gereja Katolik telah dibuka sejak pukul 7 pagi, sehingga ini mempermudah akses umat dari Masjid Istiqlal yang memarkirkan kendaraannya untuk bisa menuju Gereja Katedral dengan lebih mudah tentunya. Dan ini adalah wujud toleransi dan bagaimana kerjasama dari Masjid Istiqlal tentunya dengan Gereja Katolik. Dan kami informasikan juga bahwa untuk parkir sendiri, bagaimana nanti pemirsa ingin mencari parkir bisa memarkirkan kendaraan Anda di Santa Ursula, di kantor pos blok, dan juga bisa memarkirkan kendaraan di Masjid Istiqlal, di mana kuota yang tersedia di Masjid Istiqlal bisa mencapai 700 hingga 800 kendaraan. Ya, Rama. Ya, Agnes, misa Natal sudah digelar dengan hikmat pada pagi tadi dan diikuti juga tadi ada penggalangan dana ya bagi para korban bencana di 3 provinsi yang juga bekerja sama dengan Masjid Istiqlal terkait dengan lokasi parkir yang menunjukkan keindahan dan kedamaian antar umat beragama di momen Natal saat ini. Tadi ada singgung bahwasannya misa Natal juga akan digelar di siang dan sore nanti. Lantas kapasitas yang disediakan ini ada berapa, Agnes, totalnya, serta juga adakah syarat khusus bagi jemaat yang nanti akan mengikuti misa pada sore dan juga malam hari nanti? Ya, untuk kapasitas
kapasitas kursi sendiri untuk umat yang ingin melaksanakan misa di gereja katedral ada sebanyak 5.000 kursi. Dan 5.000 kursi ini juga turut didampingi oleh kursi cadangan lainnya yang memang disengaja dipersiapkan untuk berjaga-jaga semisal nanti ada lonjakan pertambahan umat yang datang begitu. Dan bagi umat yang belum melaksanakan registrasi pun tidak perlu khawatir begitu, karena tetap bisa datang ke gereja Katolik katedral untuk bisa melaksanakan misa, namun tidak bisa duduk di dalam karena memang untuk umat yang telah registrasi adalah umat-umat yang bisa duduk di dalam area gereja, dan untuk umat yang belum melaksanakan registrasi bisa duduk di depan halaman dari gereja di baik sisi kanan dan juga sisi kiri. Selain itu juga ada kursi yang disediakan sebanyak kurang lebih 800 kursi di gedung karya pastoral, sehingga ini menjadi cerminan bahwa gereja katedral ini benar-benar siap begitu untuk menyambut para umat yang pada hari ini akan melaksanakan misa. Dan juga untuk terowongan yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan juga gereja katedral ini dibuka dari 7 pagi hingga nanti selesai misa. Jadi jangan khawatir untuk akses, semisal pemirsa memarkir kendaraan di Masjid Istiqlal, jangan khawatir karena nanti akses telah dibuka dan dipermudah juga untuk para umat nantinya untuk menuju katedral dengan lebih mudah begitu. Ya. Baik, terima kasih jurnalis Berita 1 Agnes Valentina dan juru kamera Dava Sidki, dan juga kami mengucapkan selamat merayakan Hari Natal untuk Agnes. Selamat kembali bertugas.